Halo Bunda, apakah Bunda memiliki anak yang penakut, pemalu, dan sulit untuk berteman dengan teman sebayanya? Mungkin anak Bunda kurang percaya diri. Bunda bisa mendengarkan program Bunda Bijak bersama saya Rosiana. Program Bunda Bijak kali ini akan membahas tentang meningkatkan rasa percaya diri pada anak sejak dini. Setiap orang pasti sangat mengidamkan anak yang penuh percaya diri. Anak yang tidak takut untuk memulai sesuatu yang baru, yang berani mengembangkan potensi dirinya. Anak yang tahu apa yang dia sukai. Namun ternyata membentuk anak yang demikian bukanlah sesuatu yang mudah, Bunda. Beberapa fakta menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus kepercayaan diri yang rendah pada anak di zaman modern ini. Persaingan ketat dalam berbagai aspek menyebabkan anak memiliki kepercayaan diri yang rendah. Tapi yang disayangkan adalah tidak banyak orang tua yang menyadari akan pentingnya membangun kepercayaan diri sejak dini. Psikolog anak Ine Indriani Aditya menjelaskan rasa percaya diri tumbuh dari adanya perasaan mampu berkompetensi. Rasa percaya diri tidak terjadi karena orang tua sekedar mengatakan kepada anak bahwa mereka hebat, tetapi karena anak memang sudah berhasil mencapai sesuatu, baik berupa hal yang besar maupun kecil, atau sudah berusaha melakukan sesuatu. Terlepas dari apakah keberhasilan itu sudah maksimal atau belum. Bagaimana ciri anak yang tidak percaya diri? Ine mengajak orang tua untuk mengenali tanda-tanda anak yang tidak percaya diri. Anak yang tidak percaya diri tidak berani mencoba hal-hal yang baru. Dia mudah menyerah terhadap sesuatu tugas atau permainan yang sulit. Anak ini juga sering tampil penakut. Ia tidak berani mencoba kegiatan olahraga yang menantang untuk anak seusianya. Ia pun tidak berani menghadapi konflik. Selain itu, ia merasa tidak memiliki kemampuan atau kelebihan. Bahkan katanya anak yang tidak percaya diri sering berkomentar negatif tentang dirinya sendiri. Misalnya, saya nakal, saya tidak bisa, saya jelek, atau komentar lainnya. Ciri lainnya anak yang tidak percaya diri adalah memiliki toleransi yang rendah terhadap stres. Sering menunggu orang lain untuk membantunya, sering terlihat pesimis, menarik diri dari teman-temannya, dan juga menjadi sensitif terhadap komentar orang lain tentang dirinya. Ternyata Bunda, bagi seorang anak mencoba hal baru yang menantang membuat mereka takut dan khawatir. Mereka takut mencoba karena takut gagal dan kecewa. Oleh sebab itu penting sekali pendampingan orang tua. Seorang psikolog lainnya yang bernama Carl Pichard mengatakan bahwa musuh dari kepercayaan diri anak adalah patah semangat dan ketakutan. Untuk itu Bunda, ini sangat perlu kita pelajari bersama bagaimana caranya membentuk anak kita menjadi anak yang percaya diri. Karena ini tidak hanya perlu waktu 1 tahun atau 2 tahun, maka kita perlu mempelajarinya secara berlahan dan terus-menerus. Yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu sensitif kepada kebutuhan anak. Penuhi apa yang menjadi kebutuhan anak sejak ia masih bayi. Kebutuhan itu pastinya bukan hanya sandang, pangan, dan papan, melainkan juga kasih sayang dan perhatian bagi anak. Banyak orang tua yang merasa bahwa saat yang tepat untuk memberikan kasih sayang adalah saat anak sudah besar.
ketika mereka sudah mengerti. Ini adalah salah satu pemahaman yang salah. Kasih sayang kepada anak harus mulai kita tunjukkan bahkan saat anak di dalam kandungan. Orang tua harus menjadi pendamping dan juga tempat anak merasa paling aman dan nyaman. Keadaan yang demikian tidak bisa dibangun dalam waktu yang singkat. Perlu proses, jadi orang tua perlu usaha keras agar anak bisa membangun kepercayaan yang kuat kepada orang tua sebagai bekal membangun kepercayaan diri mereka. Yang selanjutnya yaitu mempercayakan anak. Apakah respon Bunda ketika melihat anak menjatuhkan barang? Atau anak melompat-lompat dari kursi ke kursi? Apa yang Bunda katakan ketika anak dengan sengaja menumpahkan susu dan memainkannya? Ya, mungkin sebagai Bunda kita kaget dan marah. Respon kita sangat menentukan respon anak di kemudian hari. Anak-anak sangat suka mencoba hal yang baru. Ketika orang tua melarang, mereka ingin mengetahui sendiri alasan kenapa ia dilarang memainkan itu. Ketika ia menumpahkan makanan atau minuman, memainkan tisu, mencoret dinding dengan spidol, memotong rambut mereka sendiri, itu adalah saat mereka belajar. Menumbuhkan rasa percaya diri anak akan dibentuk dengan kuat di saat-saat yang seperti ini. Anak-anak kita bukan nakal, mereka sedang belajar. Jadi kita perlu mengatur respon kita, Bunda. Respon yang tepat yang perlu kita berikan adalah sikap tenang. Tidak panik atau tidak langsung merespon dengan marah, tetapi menasehatinya dengan tenang. Apabila kita merasa tidak apa untuk dimainkan, kita bisa mengajak dia bermain sembari memberikan pelajaran penting atau nasihat kepada anak. Kita juga perlu memikirkan memberikan waktu kepada mereka memainkan di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Misalkan, melihat anak menumpahkan susu dan memainkannya. Bisa saja anak sedang ingin bermain air. Jadi kita perlu memberikan media dan waktu yang tepat sehingga anak bisa bebas bermain air. Atau anak suka mencoret di dinding. Kita bisa memberikan satu area dinding yang bisa dicoret atau menempel dinding dengan kertas. Atau saat anak menggunting rambutnya, Bunda perlu tenang untuk memberikan nasihat pada anak. Yang perlu diingat, pengalaman seorang anak tidak dapat diulang dan dibayar dengan apapun. Dan hal yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan, Bunda, yaitu membiarkan anak menyelesaikan tugasnya sendiri. Naluri orang tua adalah menolong anak ketika ia mengalami kesulitan. Hal ini sangat benar karena anak masih perlu ditolong dalam banyak hal. Namun anak juga perlu waktu untuk menyelesaikan tugasnya sendiri meskipun ia mengalami kesulitan. Kita terkadang perlu hanya menyemangati anak atau meyakinkan anak bahwa ia bisa menyelesaikan tugasnya sendiri. Meskipun tidak mudah untuk mempercayai anak, tapi kita harus dengan lapang dada untuk menjadi orang pertama dan utama yang mempercayai mereka bahkan dari hal yang kecil. Seperti ketika mereka membawa gelas sendiri atau mulai mencoba makan sendiri, memecahkan telur sendiri atau sebagainya. Kadang kita tidak mau repot, daripada nanti malah berantakan dan kotor, mending kita melakukannya sendiri saja. Bunda harus mengingat hal ini, bahwa dengan memberikan kepercayaan kepada mereka, maka mereka akan menjadi anak yang percaya diri dan tidak takut untuk mencoba hal yang baru. Membiasakan anak rela mengalami kekalahan. Hal ini juga penting kita lakukan. Setiap anak akan meresponi sebuah kekalahan
dengan cara yang sama, yaitu dengan bersedih dan kesal. Itu adalah hal yang wajar. Namun, para orang tua perlu mengajarkan anak untuk tidak apa-apa apabila mengalami kekalahan atau kegagalan. Dan hal ini perlu dimulai sedini mungkin dalam hal terkecil. Misalnya Bunda, ketika mereka bermain lempar bola atau bermain sweet dan anak kalah, lalu dia kesal. Karena Bunda tidak mau anak Bunda kesal atau menangis, Bunda berpura-pura anak yang menang. Hal ini tidak mengajarkan hal yang baik buat anak Bunda. Bunda perlu mengatakan yang sebenarnya. Meskipun anak kesal, tapi perlahan ia akan mengerti bahwa tidak apa apabila ia harus gagal. Karena hal ini akan sangat penting untuk masa depan anak agar ia tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan Bunda, yaitu memberikan pujian dan kritik dengan benar. Pujian dan kritik sangat menentukan bagi pembentukan kepercayaan diri seorang anak. Oleh sebab itu, perlu diberikan dengan cara yang tepat. Memberikan pujian adalah cara yang terbaik untuk membentuk kepercayaan diri anak. Maka itu, kita perlu memberikan apresiasi kepada anak ketika dia berhasil melakukan sesuatu yang baru atau melakukan sesuatu dengan benar. Namun yang perlu diperhatikan adalah kita perlu bijak memberikan pujian. Memuji setiap hal yang dilakukan anak malah bisa membuatnya jadi ketergantungan. Akibatnya, anak bisa malas atau enggan melakukan sesuatu bila tidak ada pujian. Maka dari itu Bunda, kita pun perlu selektif dalam memberikan pujian. Begitu juga ketika kita menyampaikan kritik kepada anak. Kritikan tidak selalu salah. Kritik juga bisa menjadi alat untuk meningkatkan kepercayaan diri anak asal disampaikan dengan tepat. Kita perlu jujur apabila anak melakukan kesalahan ketika ia melakukan sesuatu. Kita bisa sampaikan dengan cara menuntun melakukan hal yang benar. Kita juga perlu melihat proses yang ia kerjakan. Jadi tidak semata-mata mengkritik hasil yang anak kerjakan. Nah, Bunda bijak, demikian beberapa cara kita bisa membangun kepercayaan diri anak kita. Ini beberapa hal yang mendasar yang perlu kita latih dan biasakan dalam pola asuh anak kita. Mungkin bukan sesuatu yang mudah, tetapi bisa diusahakan. Karena bertumbuh menjadi anak yang percaya diri sangat baik bagi anak untuk menghadapi tantangan ketika ia besar dan menjadi dewasa. Untuk sesuatu yang berharga itu, maka kita harus rela berjuang bersama dengan anak-anak kita. Bunda telah mendengarkan program Bunda Bijak. Kiranya pembahasan mengenai meningkatkan rasa percaya diri pada anak akan menolong Bunda menjadi Bunda yang bijak buat buah hati Bunda. Jika Bunda mau bertanya seputar pembahasan kita tadi, Bunda dapat menuliskan surat kepada program Bunda Bijak, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Selamat parenting Bunda, Tuhan memberkati.